Kebahagiaan sejati. Udaran sastra Jendra terus berlanjut. Dewi Sukesi masih memiliki dahaga jiwa yang perlu disirami air kebijaksanaan. Senyatanya memang masih banyak hal yang hendak diuraikan Resi Wisrawa. Sastra Jendra sebagai hasil pencerapan rasa sejati terhadap kenyataan jagat raya tentu tak terbatas. Udaran kepada seseorang disesuaikan dengan wadah atau tingkat kesadarannya. Dewi Sukesi memulai perbincangan dengan bertanya tentang kebahagiaan. Bapak, pada umumnya orang mengejar kebahagiaan. Segala yang dilakukan pasti terkait dengan hasrat mengejar kebahagiaan. Tapi sayang sekali, hanya sedikit orang yang berbahagia. Mengapa demikian, Bapak? Apakah orang-orang itu keliru memahami kebahagiaan? Apakah cara mereka keliru dalam menemukan kebahagiaan? Pertanyaanmu menarik, Sukesi. Mari kita bahas apa itu kebahagiaan. Inggih, Bapak. Kelemahan mendasar banyak orang adalah ketidakmampuan membedakan kebahagiaan dan kesenangan. Kebahagiaan memancar dari dalam diri, sementara kesenangan muncul dari hal-hal luaran yang diinginkan manusia. Orang bisa berbahagia tanpa mendapatkan kesenangan. Sebaliknya, orang yang penuh kesenangan belum tentu bahagia. Tentu saja banyak orang yang tertipu dirinya sendiri ketika membayangkan bisa meraih kebahagiaan dengan mengejar berbagai kesenangan. Kesenangan muncul dari terpenuhinya hasrat ragawi atau ambisi pribadi. Orang bisa merasa senang saat disuguhi makanan lezat sesuai seleranya, berada di rumah yang indah dan megah selaras dengan impiannya, mendapatkan jabatan yang membuatnya dihormati banyak orang, dan semacamnya. Demikianlah, kesenangan muncul dari luar diri saat orang mengejar hal-hal semacam ini karena menganggap dengan semuanya itu ia bisa bahagia. Penderitaan akan muncul dari dua sisi. Pertama, saat tidak mendapatkan apa yang dikejar. Kedua, kalaupun mendapatkan yang dikejar, muncul hasrat baru pada kesenangan yang lebih banyak lagi. Dewi Sukesi meresapi kata-kata Resi Wisrawa. Sukesi, perhatikan, betapa banyak raja yang memegang kekuasaan begitu besar, seringkali terlihat pening, jauh dari kedamaian dan kebahagiaan. Terlebih ketika ia berpikir kekuasaannya masih kurang dan ia harus mengejar kekuasaan yang lebih besar lagi. Lihat juga betapa banyak saudagar kaya yang tetap saja tidak merasa tentram. Ia laksana orang kehausan, terus mengejar keberhasilan tanpa pernah terpuaskan. Tetapi ada petapa sederhana yang justru memancarkan jiwa yang damai dan tenang. Wajahnya selalu diliputi senyum bahagia. Demikian pula kita bisa saksikan banyak petani atau pekerja kasar yang hidupnya diliputi kebahagiaan. Aku mengerti, Bapak, memang nyatanya ada kesenangan dan kebahagiaan. Itu dua hal yang berbeda. Lalu dari mana munculnya kebahagiaan? Sukesi, untuk mengerti soal ini, engkau perlu menyadari kembali kenyataan manusia sebagai jiwa yang menempati tubuh. Kebahagiaan sejatinya berakar di jiwa, bukan tubuh. Meski keduanya terkait, tetap saja kunci kebahagiaan terletak dalam jiwa seseorang. Tepatnya, kebahagiaan muncul saat kebutuhan jiwa yang paling mendasar terpenuhi. Apakah itu? Pencerahan, kesadaran, kesempurnaan. Dan itu tidak berada di luar diri, hanya bisa muncul ketika seseorang terhubung dengan sumbernya, sang Atman yang bertakhta di relung jiwa. Kebahagiaan muncul saat daya dan lembut memancar dari relung jiwa, lalu memenuhi pikiran dan memengaruhi perasaan. Apapun yang terjadi di luar dirimu, kau tetap bisa berbahagia. Jika punya sikap menerima, kemudian terus menyelami jiwa guna selalu terhubung dengan diri sejati. Jadi sekali lagi, kebahagiaan hanya muncul saat ada daya yang mengalir dari relung jiwa. Itulah keadaan saat kebutuhan jiwa yang paling mendasar terpenuhi. Kata kunci agar bisa terhubung dengan daya itu adalah penerimaan.
Apakah artinya seseorang juga harus menerima jika belum tercerahkan, Bapak? Bukankah justru ketidakbahagiaan muncul karena pencerahan belum datang? Resi Wisrawa tertawa. Hahaha, pertanyaan yang cerdas. Sukesi, begini. Harus dibedakan antara sikap berharap dan sikap tidak menerima. Sudah sewajarnya seseorang berharap mendapatkan pencerahan. Itu sifat bawaan dari setiap jiwa yang memang sedang berjalan menuju kesempurnaan. Tetapi justru pencerahan itu tidak muncul dengan dikejar. Pencerahan yang membawa kebahagiaan muncul dari laku yang tak pernah berhenti dalam menggembleng diri. Namun harus diingat, laku tersebut perlu diiringi penerimaan terhadap diri apa adanya. Semakin mengejar, semakin jauh pula pencerahan yang diharapkan. Jadi kuncinya penerimaan. Aku kini berbahagia dengan segala yang kuraih. Ya, aku memang masih jauh dari pencerahan. Tapi aku menerima apa yang ada padaku saat ini. Aku berterima kasih atas segala anugerah yang diberikan hidup padaku. Aku tidak berangan-angan secara berlebihan. Aku tidak mengejar secara berlebihan. Pencerahan pun tidak aku kejar, karena aku sedang menikmati semua tahapan perjalanan yang aku jalani. Terlebih lagi, segala hal yang sering dianggap sumber kebahagiaan sama sekali tak aku inginkan. Aku sudah merasa nyaman dan damai dengan apa yang ada saat ini. Sukesi, justru itulah pertanda dirimu semakin tercerahkan dan diliputi kesadaran bahwa jiwa agung. Selayaknya engkau berterima kasih kepada Yang Maha Agung atas segenap anugerah yang kau rasakan ini. Nggih, Bapak, aku hendak melanjutkan bedaranku. Kebahagiaan juga merupakan buah dari keselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, dan suara dari relung jiwa. Tak mungkin seorang bahagia jika pikiran, perkataan, dan tindakannya berbeda, atau berbeda antara yang dilakukan dengan apa yang dituntun sang guru sejati lewat suara tanpa rupa dari relung jiwa. Tanpa ada keselarasan dalam diri, kebahagiaan tak mungkin terjadi. Kebahagiaan menjadi milik siapapun yang berani jujur pada diri sendiri. Artinya, berani menjalani apapun yang merupakan suara hatinya yang paling dalam. Kali saja seseorang lebih memilih mengikuti pandangan orang lain demi citra atau nama baik, atau atas alasan mengikuti sopan santun dan tata krama, saat itulah kebahagiaan sejati pasti menjauh darinya. Jadi, kuncinya tetap mengenal diri sendiri dan mengenal tuntunan dari dalam diri dan hidup selaras dengan itu. Benar. Karena itulah kita bisa menyatakan bahwa kebahagiaan tidak bisa dikejar. Kebahagiaan tumbuh secara alami saat seseorang rajin menyelami diri dan semakin terhubung dengan sukma sejati. Aku mengerti, Bapak, tapi aku masih punya pertanyaan. Seolah-olah hendak dinyatakan tubuh ini tidak penting, atau apapun yang terkait dengan sesuatu di luar diri tak penting. Padahal kenyataannya, saat sakit bukankah seseorang tak akan bisa bahagia? Saat tak punya makanan untuk kebutuhan keluarga, bukankah seseorang juga tak bisa berbahagia? Resi Wisrawa kembali tertawa mendengar pertanyaan Sukesi. Hahaha, pertanyaan itu memang layak diajukan agar kita bisa mendapatkan pengertian yang semakin utuh. Sejenak Resi Wisrawa berdiam lalu melanjutkan. Sukesi, pernahkah engkau mendengar istilah bahagia dalam kesulitan? Nggih, Bapak, pernah. Aku kurang mengerti artinya. Bagaimana mungkin orang bisa bahagia di dalam kesulitan? Saat mendiami tubuh dan hidup di bumi, tentu saja sang jiwa memiliki beragam kebutuhan agar kehidupannya terjaga, mulai dari sandang, pangan, papan, hingga segala kebutuhan lainnya. Bukan perkara aneh jika ada banyak orang yang kemudian kekurangan sandang, pangan, dan papan, baik karena tak bisa mengembangkan sumber daya yang dimiliki, maupun karena terjebak dalam tatanan kehidupan yang tidak adil. Tapi lihat,
ada orang yang tetap bahagia dalam keadaan sulit. Ada pula orang yang gelisah luar biasa dalam keadaan yang sama. Jadi soal bahagia atau tidak tetap bergantung dari cara seseorang menyikapi tantangan kehidupan. Nyatanya, ketidakbahagiaan kita tak mengubah apapun, bahkan semakin meningkatkan kesulitan kita. Namun seseorang yang memilih untuk menyelami dirinya dalam keadaan apapun akan menyadari masih banyak anugerah yang diterima. Sama saja dengan soal sakit tubuh. Tentu itu bukan hal yang kita inginkan. Maka sewajarnya setiap orang memelihara tubuhnya agar tidak sakit. Nah, kalaupun akhirnya sakit, kita tetap bisa memilih menerima atau memberontak. Jika menerima sakit sebagai akibat cara hidup yang dijalani atau sebagai akibat pekerjaan besar kita dan berupaya untuk sembuh, kita bisa tetap bahagia dalam sakit. Tapi jika kita memberontak, sakit akan semakin berat akibat ketidakbahagiaan di dalam jiwa. Jadi, dalam keadaan apapun, orang-orang yang berkesadaran bisa memilih untuk tetap tenang dalam tuntunan Sang Guru sejati. Bahagia dalam kesulitan itu hal yang lumrah, bisa dilakukan siapapun yang telah mengenali kesejatian dirinya. Karena sesungguhnya jiwa agung kita tak bisa terpengaruh oleh kesulitan apapun. Masuklah ke situ agar selalu bisa merasakan kedamaian yang tak tersentuh segala perubahan di dalam atau di luar diri. Untuk bisa sampai pada keadaan ini, tentu setiap orang perlu berlatih dan belajar. Selalu sadari, rasakan, dan nikmati aliran nafas dalam keseharian. Semakin seringlah menyelami diri melalui ruang kosong di balik ulu hati, agar selalu terhubung dengan diri sejati. Demikianlah cara untuk merasakan kebahagiaan yang berkesinambungan dan langgeng. Aku mengerti Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang sangat mencerahkan ini. Dewi Sukesi mengungkasi perbincangan sembari merasakan daya lembut mengalir dari dadanya. Kedamaian dan kebahagiaan menyelimuti dirinya.